Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuda Janati FHMH CPM sebagai mediator yang telah dipilih oleh ibu-ibu sekalian. Selanjutnya kepada ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan ibu penggugat dan ibu tergugat. Baik, perkenalkan Ibu, saya Dimartika sebagai penggugat dalam kasus ini. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Fatima Lin sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, terima kasih. Langsung saja saya jelaskan ya bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang ini, ibu kali ini telah sepakat telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi ini ya ibu-ibu. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemui titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapannya. Yang pertama itu saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga, saya mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu, kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah ibu-ibu sekalian, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju Ibu. Saya setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Dini terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Fatimah? Apakah setuju? Ya Bu, silakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Begini Ibu, Fatima ini sampai saat ini masih terikat utang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Ibu Fatima ini sepakat untuk melunasinya. Semua ada utang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2023. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi utangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat. Namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa Ibu dari Fatima. Baiklah, berarti artinya Ibu Dini ini sedang merasakan kecewa. Ya Bu, saya sangat kecewa Ibu. Dan Ibu menginginkan apa agar pembayaran cepat dilakukan? Betul begitu? Ya betul Bu, karena hutang Ibu Fatima ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian Ibu Fatima ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta saat jatuh temponya. Baiklah, kalau begitu setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Dini ini, selanjutnya saya berikan kesempatan Ibu Fatimah untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Bu. Oke Bu, baik, terima kasih. Terus terang, Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Dini ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif berunding misal, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa melukai harga diri saya. Ibu jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik. Kan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab Ibu. Ibu harap tenang Ibu. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan Bu. Apakah mau dilanjutkan atau tidak Bu? Maaf Ibu. Baiklah, silakan Ibu Fatimah dilanjutkan penjelasannya Bu. Baik Bu, jadi begini, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Dini dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Ibu kurang dihargai dan belum menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan dua pihak menjaga nama baik Ibu. Apakah benar itu Bu? Ya Bu, sangat benar, itu yang saya sangat harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Dini dan pihak Ibu Fatimah, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu ini
Bu, dia ada dua ya. Yang pertama, ibu dan menginginkan adanya hubungan baik, dan yang kedua, ibu dan menginginkan agar masalah cepat selesai. Begitu kan yang kalian mau, Bu? Begitu. Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Dini dan Ibu Fatimah ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Dini menganggap Ibu Fatimah sebagai terutang yang dapat dipercaya. Dan sebaliknya, pihak Ibu Fatimah menganggap Ibu Dini sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari. Seperti yang sudah saya jelaskan, Ibu Fatimah harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi menginginkan agar hutang cepat melunasi, benarkan Bu? Ya benar, Ibu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Dini, apakah pihak Ibu Fatimah ada tanggapan, Bu? Ya Bu, sebenarnya saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Dini karena terlalu gegabah dalam mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Ibu dan saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Dini dan Ibu Fatimah dapat dilanjutkan. Benar kan, Bu? Ya benar, Ibu. Baiklah, kalau begitu, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan ini. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada dua diantaranya. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan pembayaran tersebut. Oke, dari kedua poin tersebut yang ingin Ibu Dini dan Ibu Fatimah bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana, Bu? Yang jelas, saya menginginkan Ibu Fatimah segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baiklah Bu, selanjutnya Ibu Fatimah bagaimana Bu menurut Ibu? Terus terang Bu, mengenai pelunasan hutang-hutang ini saya mendapat kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana Ibu Dini, apakah dari pihak Ibu Fatimah ada pertimbangan lain? Bagaimana Ibu Fatimah, apakah dari pihak Ibu Dini ada pertimbangan lain? Baik Ibu, ya kita bahas dulu tentang nama baik. Baiklah, kalau begitu bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Dini dan Ibu Fatimah. Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah betul Ibu setuju? Ya setuju. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi ibu yang mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Dini dan Ibu Fatimah mempunyai usul untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Ibu, sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Fatimah ini sebetulnya cukup baik, sehingga saya percaya memberikan pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Ibu Fatimah justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang membuat saya tidak terima, Ibu. Dalam hal pelunasan utang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun, saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Bagaimana Ibu Dini? Apakah Ibu Dini memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Fatimah? Ibu, bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya? Terus, berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang ditentukan? Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Kan begitu, Ibu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik Ibu Dini dan Ibu Fatimah sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1 yang melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap hubungan baik? Apakah Ibu
Dini dan Ibu Fatimah memilih usulan untuk masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya ibu ini tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan ibu. Baiklah, kalau begitu saya melihat Ibu Fatimah beritikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Dini? Silakan Bu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini, Ibu, terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Fatimah mengenai pelunasan hutang piutang. Dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Dini dan Ibu Fatimah sepakat untuk menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2 ya, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Ibu Fatimah? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya memohon kesabaran ibu ini karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Dini dari pihak Ibu Fatimah sudah memberikan kepastian soal pembayaran? Apa tanggapan Ibu? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua hutang piutang dilunasi. Oke, jadi begini ya, pihak Bu Fatimah ini membutuhkan kepastian. Dini. Oke, jadi begini ya, pihak Ibu Dini ini membutuhkan kepastian dari pihak Ibu Fatimah. Apakah Ibu Fatimah bisa menjamin bahwa hutang Ibu pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Ya baik Bu. Jadi begini, awal saya berhutang kepada ibu ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan itu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Dini atas usulan dari Ibu Fatimah? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran hutang piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga, Ibu Fatimah harus melunasi semua hutang piutang ini. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat ya, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan hutang ini sudah dibayarkan. Benar begitu Ibu-Ibu? Dan Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicatat atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian? Nah, Ibu Mediator, saya ingin bertanya apa yang membedakan dua klausul tersebut? Baiklah, jadi begini Bu, saya jelaskan sedikit. Apabila gugatan tersebut dicatat, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyepakatkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak buat prestasi ingkar janji maka dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan tempat tanpa pengajuan gugatan. Wah, kalau begitu harus dilakukan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Fatimah. Bagaimana Ibu Fatimah, apakah Ibu setuju Bu? Ya saya setuju. Baiklah Ibu Dini dan Ibu Fatimah, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Dengan ini mediasi saya anggap selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dini dan Ibu Fatimah yang telah menunjuk saya sebagai mediator. Maka dengan ini mediasi saya anggap selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.